Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat, para santri semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi atau pengagungan terhadap al-ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Kita lanjutkan kajian kita. Muhammad Iqra. Fadhal. المعقد التاسع. المعقد التاسع الصبر في العلم تحمدا وأداء. إذا كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. Kita akan masuk pada pokok atau pondasi atau prinsip yang ke-9. Yang mana prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu yang ingin meraih ilmu yang banyak dan ingin meraih sukses dalam menuntut ilmu, maka prinsip yang ke-9 ini harus dijaga, harus diamalkan. Kata beliau, al-maqidu at-tasi', prinsip yang ke-9. As-sabru fil ilmi tahammulan wa ada'a. Sabar dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu. Tahammulan itu adalah proses mencari ilmu, proses menuntut ilmu. Wa ada'a, dan juga mengajarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifati menuntut ilmu atau orang-orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Menunjukkan bahwa kedudukan ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Maka sesuatu yang agung ini harus dicari dan diupayakan dengan penuh kesabaran.
Seorang yang ingin sukses dalam menuntut ilmu, seorang yang ingin sukses dalam belajar, maka dia harus sabar dengan berbagai macam tantangan. Setelah itu dia bersabar dalam menyampaikan ilmu. Apa kata beliau? Id kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis sabri. Karena setiap perkara mulia tidak akan didapat kecuali dengan kesabaran. Tidak akan diperoleh kecuali dengan sabar. Masuk surga salah satu jalan adalah menuntut ilmu. Bahkan para ulama kita mengatakan di antara semua jalan yang menghantarkan seseorang kepada surga, jalan menuntut ilmu merupakan jalan yang paling cepat memasukkan dirinya ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan wa a'dhamu syai'in tatahammalu bihin nafsu talabal ma'ali. Dan yang paling agung untuk jiwa kita itu bersabar tatkala mencari kemuliaan, tasbiruha alaihi, yaitu senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu. Berat sabar ya, Pandi ya. Godaannya banyak. Godaan menuntut ilmu itu banyak akan disebutkan oleh beliau insyaallah. Kemudian beliau mengatakan walihada kana sabru wal musabaratu ma'muran bihima litahsili aslil imani taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Oleh karenanya sabar dan senantiasa bersabar, melatih diri untuk bersabar. Ada yang namanya sabar, ada yang namanya melatih diri untuk terus bersabar. Yang paling tinggi derajat mana? Musabarah. Al-musabarah ini derajat yang paling tinggi dari orang yang sabar. Setelah dia bersabar, maka untuk terus bersabar, maka dia harus melatih dirinya untuk sabar. Dia harus melatih dirinya untuk sabar. Kalau dia tidak musabarah, maka akan membahayakan dirinya. Beliau mengatakan apa? Oleh karenanya sabar dan melatih diri untuk sabar itu dibutuhkan terkadang untuk meraih aslul iman, pokok iman. Orang non-muslim yang akan masuk Islam harus sabar. Sabar menghadapi tantangan. Untuk menggapai aslul iman dia harus sabar. Tatkala dia akan memeluk Islam dia harus bersabar. Kenapa demikian? Karena di sana ada tantangan yang akan dia hadapi. Yang pertama, dari keluarganya. Yang kedua, dari orang tuanya terutama. Yang ketiga, dari lingkungannya. Yang keempat, dari masyarakatnya. Maka pada kondisi dalam menggapai aslul iman, pokok keimanan, dia harus mau Islam, dia butuh kesabaran. Kemudian wali tahsini kamalihi taratan ukhra. Dan setelah dia masuk Islam, maka dia harus sabar untuk menyempurnakan keislamannya, untuk menyempurnakan keimanannya. Di sana ada salat, di sana ada zakat, di sana ada qiyamul, ada puasa, di sana ada haji, di sana ada jihad fi sabilillah, di sana ada birrul walidain dan berbagai macam amalan setelah dia masuk Islam akan ditawarkan kepada yang diwajibkan kepada dirinya. Maka dia butuh kesabaran dan melatih dirinya untuk terus bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan teruslah melatih kesabaranmu. Bersabarlah kamu dan terus melatih kesabaranmu. Isbiru adalah perintah untuk sabar. Perintah untuk sabar. Wasabiru adalah perintah untuk menguatkan kesabaran. Isbiru perintah untuk bersabar. Sementara as-sabiru perintah untuk menguatkan kesabaran. Sabar di atas kesabaran. Dan menuntut ilmu itu banyak tantangannya, banyak rintangannya. Kadang-kadang hafal ini, kadang-kadang gangguan ini, kadang-kadang gak enak dengan ini, kadang-kadang situasinya tidak mendukung. Itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Nah, ini penting para ikhwah. Terkadang orang lalai dari ini. Beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28.
Firman Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal asyi, pada pagi dan senja, yuriduna wajhah, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah menyebutkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersabarlah dirimu bersama dengan siapa? Orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil faedah dari ayat ini. Bersabar itu bersama dengan orang yang sabar. Bersabar itu harus bersama dengan orang yang soleh. Bersabar itu harus bersama dengan orang yang bertakwa. Kita tidak akan bersabar kalau teman kita bukan orang yang sabar. Antum tidak akan bisa menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu kalau temannya malas menuntut ilmu. Maka bersabarlah menuntut ilmu, butuh kawan yang sabar menuntut ilmu. Bukan semata-mata kita orang yang sukanya main bola kita berteman, lambat laun kita akan cenderung dia dengan ikut dia main bola dan akan meninggalkan majelis ilmu. Maka butuh teman dalam sabar. Untuk meraih kesabaran, seseorang butuh teman untuk sabar. Untuk meraih keimanan, seseorang juga apa? Butuh teman untuk semakin kuat keimanannya. Kenapa demikian? Para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan dengan bersama dengan orang yang bersabar dan orang yang soleh? Kita mau sabar, harus bersabar dengan orang yang sabar, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena subhanallah, terkadang orang yang soleh, orang yang bertakwa senantiasa mengingatkan jika kita terjatuh pada kesalahan. Dan banyak orang gak suka jika diingatkan kesalahannya, jika dimotivasi pada hal-hal yang baik dan positif. Kebanyakan orang gak suka. Maka bersabar dengan orang yang sabar, bersabar dengan orang-orang yang saleh, itu merupakan satu tuntunan, terutama bersabar dalam menuntut ilmu. Dan dalam menuntut ilmu, agar kita bisa sabar, kita butuh teman-teman yang rajin menuntut ilmu, yang rajin belajar. Kemudian, Fadal Muhammad. وقال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية هي مجالس الفقه. Nah, Yahya ibnu Abi Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan hiya majalisul fiqhi. Maksud yad'una rabbahum itu artinya apa? Majelis fiqih. Bukan majelis yang hanya khusus belajar fikih saja, tapi semua ilmu yang dapat memahamkan kepada seorang kepada agamanya, maka itu disebut dengan apa? Al-fiqhu. Maka Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan pahamkan dia agamanya. Al-fiqhu fid din, semua ilmu yang mengajarkan kepada kita kebaikan disebut dengan apa? Al-fiqhu. Maka belajar yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi, maksudnya apa? Majalisul fiqhi. Maka belajar, para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh teman dan butuh kawan yang juga sama-sama sabar. Oleh karenanya, berdasarkan perkataan beliau ini, maka menuntut ilmu harus betul-betul membutuhkan kesabaran dan teman yang sabar. Dan teman yang sabar adalah teman-teman yang soleh. Sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya banyak orang yang tidak suka atau banyak orang berteman dengan orang yang salah. Akhirnya jalan juga menjadi jalan yang salah. Jalannya menjadi jalan yang salah. Karena kebanyakan kita tidak mau diingatkan. Kalau diingatkan kepada kesalahan yang kita lakukan, kadang-kadang kita enggak suka. Kadang-kadang kita enggak senang. Maka Allah perintahkan kita untuk senantiasa dengan orang yang bersabar. Kemudian lanjut Muhammad. وَلَنْ يُحَصِّلَ أَحَدٌ الْعِلْمَ إِلَّا بِالصَّبْرِ. قال يحيى بن أبي كثير أيضا لا يستطاع العلم براحة الجسم. Nah,
Yahya ibnu Abi Katsir mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak akan didapat dengan badan yang bersantai-santai. Semua para ulama kita dalam menuntut ilmu pasti menemukan hal yang tidak menyenangkan tatkala mereka belajar. Semua ulama. Kalau kita baca bagaimana Imam Syafi'i ketika belajar, bagaimana Imam Bukhari ketika belajar, sampai beliau menjual seluruh atap rumahnya karena tidak ada lagi biaya yang beliau mau bayarkan kepada gurunya, atau untuk membeli sebuah buku. Maka beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau minta izin sama mamanya. Untuk apa? Untuk menjual atap rumahnya. Butuh kesabaran. Demikian pula para santri. Tatkala belajar butuh sabar. Kadang-kadang ingat, menuntut ilmu atau untuk mendapatkan ilmu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai-santai. Terkadang kondisi pondoknya tidak menyenangkan. Kadang-kadang sudah dijaga kebersihannya, tapi masih gatal-gatal. Santri, sabar. Kadang-kadang makanan gak enak, harus sabar. Kadang-kadang ada teman yang suka usil, harus sabar. Karena la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Tidak akan mendapatkan ilmu dengan badan yang santai. Kita tidak akan memperoleh ilmu dengan badan yang santai-santai. Semua butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan butuh apa? Butuh kesabaran. Kemudian beliau mengatakan, fabis sabri yukhraju min ma'arratil jahli wa bihi tudraku laddatul ilmi. Karena dengan kesabaran seseorang akan mengangkat kebodohan dari dirinya. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat orang yang bersenang-senang, suka dengan olahraga dan meninggalkan majelis ilmu. Anak-anak yang sukanya main-main kemudian meninggalkan majelis ilmu. Kemudian teman-teman yang suka main kemudian meninggalkan majelis ilmu. Kelihatannya menyenangkan. Pada saat kapan? Pada saat ini. Tapi di masa tua mereka menyesali apa yang mereka telah kerjakan. Mereka akan menyesali apa yang mereka kerjakan. Saat ini mereka anggap itu menyenangkan. Bebas itu menyenangkan. Tapi subhanallah, orang yang disibukkan diri dengan belajar, orang yang disibukkan diri dengan tantangan, yang dia merasa itu beban berat bagi hidupnya, dalam hidupnya. Namun jika dia sabar, maka poin penting yang akan dia dapatkan dari menuntut ilmu adalah dia dapat mengangkat dirinya dari kebodohan. Menyelamatkan dirinya dari kebodohan. Banyak orang menyesali ketika kapan? Ketika dia sudah tua. Ketika dia sudah sakit baru dia menyesal. Kenapa saya enggak belajar? Kenapa saya tidak menuntut ilmu? Dan banyak yang terjadi seperti itu dikarenakan dia tidak sabar. Dia tidak sabar. Maka yang tua-tua, Allah sudah berikan kita kesempatan harus belajar, menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu. Itu butuh kesabaran. Butuh apa? Butuh kesabaran. Lanjutkan Muhammad. Kemudian beliau mengatakan wabihi tudraku ladzatul ilmi. Dan dengan sabar dalam belajar, maka seseorang akan mendapatkan dan meraih lezatnya menuntut ilmu. Lezatnya belajar. Ada orang tertentu, para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu. Kalau dia enggak belajar, itu rasanya ada yang kurang. Kalau dia tidak datang menuntut ilmu ke majelis ilmu, itu rasanya ada yang kurang. Atau rindu dengan majelis ilmu. Nah, kenapa ini bisa terjadi sampai kepada derajat seperti ini? Karena kesungguhan dan kesabaran dalam belajar. Dan ini tidaklah didapatkan kecuali orang-orang Allah pilih untuk mereka hal tersebut. Orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, Allah akan berikan hal ini. Dan Allah akan berikan rasa-rasa seperti ini. Dan orang yang tidak merasakan, tidak memahami kondisinya. Orang yang tidak memahami, tidak merasakan, tidak akan memahami apa? Kondisinya. Nah, kita akan bahas kenapa menuntut ilmu butuh sabar. Fadhol lanjutkan.
وصبر العلم نوعان أحدهما صبر في تحمله وأخذه فالحفظ يحتاج إلى صبر والفهم يحتاج إلى صبر وحضور مجلس العلم يحتاج إلى صبر ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر وإفهامهم يحتاج إلى صبر واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. Masya Allah. Nah, ini beliau mulai menyebutkan perinciannya dari atas sampai ke bawah. Beliau mulai menyebutkan apa? Rincian-rinciannya. Beliau mengatakan wasabrul ilmi nau'an. Bersabar dalam belajar itu ada dua. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Harus kita camkan baik-baik. Ini pentingnya luar biasa. Kata beliau, ya ahaduhuma, yang pertama, sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Yang pertama, sabar dalam belajar dan mencari ilmu. Ilmu itu dipelajari dan mempelajari ilmu itu butuh apa? Butuh untuk dicari. Kita butuh guru, kita butuh teman, kita butuh fasilitas dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Fal hifdzu yahtaju ila sabrin. Menghafal itu butuh sabar. Ada santri kami jamaah, subhanallah. Itu kesalahannya harus diperbaiki lebih dari 10 kali. Disuruh ulang lagi masih salah lagi. Dan dia diperintahkan untuk sabar dalam belajar. Enggak boleh menyerah. Menghafal itu berat. Kalau dahulu Al-Imam Syafi'i di usia 12 tahun dia sudah menghafal Al-Quran. Kondisi waktu itu belum seperti kondisi kita zaman sekarang. Kondisi kita zaman sekarang, anak-anak kita diuji dengan handphone, anak-anak kita diuji dengan HP, mereka diuji dengan teman-teman. Bahkan anak-anak kecil saat ini semuanya hampir anak SMP sudah punya Instagram. Ini ujian terbaru untuk mereka. Maka gangguan mental, gangguan menghafal akan semakin berat. Demikian pula kita bersabar dalam menuntut ilmu dikarenakan belajar menghafal itu berat. Ada yang diantara kita untuk menghafal satu halaman atau satu ayat, dia harus baca 100 kali baru dia hafal. Sabar. Ada yang pernah coba? Hafal satu ayat surat Al-Baqarah, itu 100 kali dibaca baru hafal. Ada orang-orang tertentu yang bacanya 10 kali sudah hafal. Tapi ada orang-orang tertentu yang 100 kali baru hafal. Orang seperti ini butuh sabar. Kalau enggak sabar, kapan bisa hafal? Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Memahami ilmu itu butuh kesabaran. Memahami ilmu butuh sabar. Kadang-kadang kita harus buka kamus, lihat terjemahan. Kita harus buka, dapat kata ini enggak paham, buka kamus. Untuk memahami kita harus sabar. Kemudian wa huduri majalisil ilmi yahtaju ila sabrin. Datang ke majelis ilmu butuh sabar. Masya Allah. Waktu yang paling diuji kita untuk belajar waktu kapan, ikhwan? Yang berat kita belajar waktu kapan? Untuk datang ke majelis ilmu itu terasa berat, itu waktunya kapan? Waktu apa? Waktu zuhur sama waktu asar. Ini dua waktu yang paling berat bagi kita untuk datang. Makanya antum lihat di sini di majelis Muwahhidin ini, kalau habis zuhur yang ngisi kajian di sini berapa jamaah yang hadir? Berapa yang hadir? 4 orang. Berat. Dan waktu itu waktu-waktu yang berat. Ditambah lagi waktu asar. Waktu asar itu waktunya bersenang-senang, waktunya olahraga, disuruh belajar. Ini tantangan jamaah. Untuk menghadiri majelis ilmu kita butuh sabar.
Ada yang disibukkan dengan ini, ada yang disibukkan dengan itu. Butuh sabar. Ada teman yang ngomong, Bang, hari ini kita tanding, Bang. Antara ikhwan fulan dan ikhwan fulan. Waduh, itu mengganggu keimanan. Kalau bisa izin dulu menuntut ini. Ini sabar. Butuh sabar. Datang ke majelis ilmu. Hujan rintik-rintik sedikit. Udah datang uturnya. Ini butuh sabar. Datang ke majelis ilmu itu butuh sabar. Kadang-kadang ada waktu-waktu yang di waktu tersebut terkadang ujian itu makin besar datang kepada kita. Di saat ujian makin besar datang kepada kita, kita melawan ujian tersebut, maka di situnya pahala akan makin besar akan kita dapatkan. Semakin besar ujian dan rintangan untuk datang ke majelis ilmu, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan. Mari kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Berapa pengikut Nabi Ibrahim? Jamaah. Enggak ada pengikutnya, paling cuma anak dan istrinya. Tapi kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan posisi Nabi Ulul Azmi kedua setelah Nabi Nuh alaihissalam? Karena tantangan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim itu sangat besar dan berat. Maka Allah angkat derajatnya meskipun tidak ada pengikut beliau. Sebagai Nabi Ulul Azmi. Karena kita tahu Nabi Ulul Azmi ada 5. Yang pertama Nuh alaihi salam. Yang kedua Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Musa alaihi salam. Yang keempat Isa alaihi salam. Dan yang kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ada pengikut Nabi Ibrahim. Tapi apa yang Allah lakukan untuk dia, semakin besar tantangan yang dia dapatkan. Yang Allah uji kepadanya. Dari mulai dia enggak punya anak sampai dia punya anak. Setelah dia punya anak, Allah suruh sembelih anak. Allah suruh tinggalkan dia di mana? Dari Baitul Maqdis dibawa ke Masjidil Haram. Waktu itu tidak ada apa-apa. Sampai di Masjidil Haram disuruh tinggalkan anaknya dan istrinya. Tanpa ada makanan, cuman air yang mereka pegang yang hanya bisa bertahan 3 hari. Setelah anaknya besar, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Allah perintahkan dia untuk sembelih. Setelah Ismail sudah bisa membantu ayahnya untuk membangun Ka'bah, Allah perintahkan dia untuk sembelih. Setelah itu ayahnya kafir. Setelah itu dibakar. Setelah itu dan setelah itu. Banyak ujian dan rintangan yang didapati oleh siapa? Tapi Nabi Ibrahim mampu melaluinya. Maka Allah angkat derajatnya. Demikian pula menuntut ilmu. Butuh kesabaran. Harus sabar. Tantangan. Waktu. Hadir ke majelis ilmu. Butuh sabar. Kalau enggak sabar, selesai sudah. Selesai. Banyak udzur yang akan dicari. Dan banyak alasan yang akan dikemukakan. Kemudian beliau mengatakan, wa ri'ayatu haqqi syaihi tahtaju ila sabrin. Menjaga hak-hak guru. Memenuhi kebutuhan guru. Itu juga butuh kesabaran. Ini diantara adab yang hampir hilang di zaman ini. Banyaknya para penuntut ilmu yang adabnya enggak baik sama gurunya. Akhirnya ilmu yang mereka dapatkan juga pas-pasan. Karena dia enggak perhatikan masalah adab ketika dia belajar. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dahulu, kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq merupakan manusia yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad SAW dan juga setelah para Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah bagaimana khidmah beliau kepada Nabi SAW. Itu penuh. Sepenuhnya beliau serahkan kepada Rasulullah SAW. Dan ini telah terjadi di zaman sebelum kita. Zaman dahulu sudah ada yang seperti ini. Maka para santri, paham ya? Ri'ayatu haqqi syekh, memperhatikan
dan berkhidmat kepada guru. Kalau antum mau sukses dalam menuntut ilmu, perhatikan adab yang ini. Seseorang penuntut ilmu akan menjadi mulia jika dia betul-betul melayani gurunya. Ketika mau belajar, mau ada majelis misalnya, enggak perlu gurunya minta meja, dia sudah sediakan mejanya. Mau setoran halaqah, tidak perlu ustaznya suruh ambil meja, dia sudah ambil mejanya. Dia sudah sediakan apa? Sajadahnya untuk duduk. Ini namanya apa? Berkhidmah kepada guru. Dan itu butuh kesabaran. Ada guru yang kalau kita salah dia mudah marah dan cerewet. Ada atau tidak? Hah? Ada atau tidak? Santri, ada apa enggak? Banyak. Marah dan sabar. Namanya juga guru. Melihat anak didiknya seperti itu. Maka butuh apa? Butuh sabar. Yang kedua, sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahlihi. Masya Allah. Sabar untuk menyampaikan ilmu. Ini bagi siapa? Bagi para ma'alim. Bagi para pengajar. Harus bersabar ketika dia akan mengajar. Kenapa demikian? Faljulusu lil muta'allimina yahtaju ila sabrin. Duduk bersama para penuntut ilmu itu butuh sabar. Ada santri yang suka nguji kesabaran ustadznya. Ada santri yang suka apa? Menguji kesabaran siapa? Kesabaran ustadznya. Jadi ustadznya mau senantiasa dia uji. Ini ustadznya sabar atau tidak, pemarah atau tidak. Ada santri yang seperti ini. Kadang-kadang bersabar dengan mereka, duduk dengan mereka aja butuh sabar. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin. Memahamkan mereka juga butuh sabar. Memahamkan mereka juga butuh kesabaran. Kadang-kadang kita jelaskan begini, dia enggak paham. Kita jelaskan begitu, enggak paham. Kita buat permisalan seperti ini juga enggak paham. Butuh sabar. Diulang-ulang penjelasannya juga enggak paham. Maka butuh kesabaran. Dan yang terakhir, wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabrin. Memaklumi kesalahan-kesalahan mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka juga butuh kesabaran. Masya Allah. Murid harus sabar dengan guru, guru juga harus sabar dengan murid. Harus saling apa? Saling sabar. Guru harus sabar kepada siapa? Muridnya. Sebagian kita jelaskan. Kadang-kadang ada murid-murid yang Masya Allah. Ya, alhamdulillah yang hadir di Masjid Muwahhidin ini sudah besar-besar semua. Ya. Tapi kalau menjaga pondok, la haula wala quwata illa billah. Anak-anak SMP itu butuh sabar. Padahal mereka bukan anak kita, anak orang yang dititipkan ke kita, butuh sabar. Ada anak yang enggak suka dengan tantangan, alias manja. Banyak. Saat ini banyak anak yang seperti itu. Dimarahin sedikit, besok sudah lapor siapa? Ibunya. Aduh pondoknya enggak enak, suka marah-marah, suka hukum. Ada anak-anak yang seperti itu. Ada enggak santri? Banyak kan? Ada anak-anak yang seperti itu. Ada yang suka lapor kesalahan gurunya kepada orang tuanya, ngadu sama siapa? Orang tuanya. Ini anak-anak zaman sekarang. Kalau dulu kita ngaji,
Ingat nggak antum dulu ngaji? Siapa yang dulu ngaji? Kalau ngaji dulu itu orang tuanya ngomong, Ustadz, kalau anak saya salah silakan Ustadz pukul. Pernah nggak Bapak ngaji gitu Pak? Kalau salah dia, Bapak pukul. Kalau dia salah pukul aja. Pokoknya pukul. Apapun yang dia lakukan dari kesalahan, pukul dia. Kalau sekarang ketika anak-anak mau dititipkan oleh orang tuanya ke pondok, apa pesan orang tuanya? Ustadz, anak saya nggak boleh dikeras-keras. Anak saya nggak boleh dididik keras. Dan subhanallah, semua ini butuh sabar. Semua ini butuh kesabaran. Udah habis waktunya belum? 7 menit lagi, Masya Allah. Lanjut Muhammad. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما لكل إلى شأو العلا وثبات ولكن عزيز في الرجال ثبات. Masya Allah. Apa kata beliau? Wa fawqa hadaini naw'aini min sabril ilmi as-sabru ala sabri fihima wa thabatu alaihima. Dan yang paling penting di atas kedua ini adalah as-sabru ala sabri. Bersabar di atas kesabaran. Wa thabatu alaihima. Dan bersabar untuk menjaga keistiqomahan. Maka para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika belajar itu butuh sabar. Bersabar ketika belajar butuh sabar. Ini yang pertama. Yang kedua, bersabar ketika mengajar juga butuh sabar. Bersabar ketika mengajar juga butuh sabar. Dan yang ketiga, menjaga keistiqomahan supaya sabar ketika belajar dan mengajarkan ilmu juga butuh kesabaran. Berarti 3 ya. 3. Yang pertama apa? Bersabar dalam belajar butuh sabar. Udah sabar butuh lagi sabar. Sudah sabar butuh sabar. Contoh aplikasi. Orang yang bersabar dia butuh kesabaran. Atau butuh musabarah. Tatkala antum terbiasa belajar. Terbiasa belajar. Suatu hari datang rasa futur. Datang rasa futur atau rasa malas. Pada saat datangnya rasa futur dan rasa bosan untuk belajar, di saat ini yang kita butuhkan bukan sabar. Di saat ini yang kita butuhkan bukan sabar. Yang kita butuh adalah terus melatih diri kita untuk mempertahankan kesabaran. Bisa dipahami atau tidak? Kalau nggak paham berarti masuk yang kedua tadi. Bersabar dalam apa? Menjelaskan kepada siapa? Para murid. Ketika misalnya antum sebagai penuntut ilmu jamaah, para ikhwah dan akhwat, kita sebagai penuntut ilmu yang lagi rajin-rajinnya belajar. Suatu saat kita ditimpa oleh rasa malas yang sangat luar biasa. Akhirnya udahlah nggak usah belajar lagi lah. Itu aja yang dipelajari. Manfaatnya sedikit. Manfaatnya itu aja. Nah pada saat ini, pada kondisi seperti ini, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan bukan sabar lagi. Tapi al-musabarah. Terus melatih untuk menjaga kesabaran. Agar kita senantiasa sabar. Itu maksudnya apa? Bersabar di atas kesabaran. Maka sabar dalam belajar butuh sabar. Sabar dalam mengajarkan ilmu juga butuh sabar. Sabar agar istiqomah
dalam belajar, dalam mengajarkan ilmu juga butuh sabar. Luar biasa. Maka yang paling pokoknya adalah bersabar di atas kesabaran untuk tetap istiqomah menjaga kedua-duanya. Yang pertama menjaga agar tetap sabar dalam belajar, dan yang kedua tetap sabar agar sabar dalam mengajar. Apa kata pepatah? Likullin ila sya'wil ula wa thabatu. Semua orang bisa melakukan beberapa lompatan untuk sampai ke puncak. Walakin azizun fir rijali thabatu. Akan tetapi hanya sedikit orang yang sukses. Hanya sedikit orang yang sukses. Kita perhatikan, ada tukang cangkul, ada dua tukang cangkul. Yang pertama tukang cangkul amatiran, dan yang kedua tukang cangkul profesional. Kita kalau lihat tukang cangkul amatiran, gimana kalau dia cangkul pertama? Semangat dia cangkulnya, Masya Allah, jangan tidak adalah untuk cepat dia mencangkul. Tapi nggak sampai sejam udah loyo. Ada tukang cangkul profesional, santai dia kerjanya. Tapi sehari dia mencangkul pun dia tidak kecapaian. Ada pemain bola amatir dengan pemain bola apa? Profesional. Pemain bola amatiran ketika masuk lapangan gayanya Masya Allah. Banyak kali gayanya. Gaya inilah, gaya itulah. Ya, tapi kalau pemain profesional biasa-biasa aja main. Tapi mengilmui. Sama dengan menuntut ilmu. Sama juga dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada orang yang pengen cepat-cepat mendapatkan segudang ilmu. Tapi akhirnya dia tertimpa rasa bosan, yang kemudian dia meninggalkan ilmu tersebut karena dia tidak sabar. Tapi ada orang yang terus bersabar, walaupun sedikit dia dapat, besok sedikit. Hari ini sedikit dia dapat, besok sedikit. Maka orang seperti ini akan mencapai puncak ilmu, akan mendapatkan kemuliaan dari ilmu. Maka semuanya butuh sabar. Kata beliau, likullin ila sya'wil ula thabatu. Banyak orang bisa melakukan beberapa lompatan, tapi sedikit yang bisa berhasil. Sedikit yang bisa sukses. Yang sukses adalah orang-orang yang sabar. Maka kita dalam belajar para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh sabar. Kita butuh apa? Sabar. Datang ke sini butuh apa? Butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Udah habis ya? Udah habis. Iya. Datang ke sini butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Tantangannya banyak. Ada yang jauh rumahnya. Ada yang kepikiran mau beli bahan-bahan jualan. Ada yang kepikiran jualannya belum laku, ada rintangan ini, ada temannya. Udah bang, kita ngopi aja bang, gak usah belajar. Itu aja yang dipelajari. Ini tantangannya harus sabar. Antum harus apa? Sabar. Makanya untuk sabar harus berteman dengan orang yang sabar. Harus berteman dengan orang yang sabar. Jangan berteman dengan orang yang tidak sabar. Dan jangan berteman dengan orang yang tidak saleh. Karena Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah dirimu membersamai orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadiah. Siapa yang tadi datang dari rumahnya ke sini dalam kondisi hujan tapi dia tetap jalan? Hadal. Selain panitia. Lalu panitia memang udah jelas siapa yang akan harus datang karena dia panitianya.
Abang, Masya Allah. Silakan Bang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dari mana Bang? Hah? Amplas, Masya Allah. Jauh Amplas. Iya. Ini paling jauh Amplas ya. Ada lagi yang jauh rumahnya? Mana yang jauh rumahnya? Pak Ian di mana rumahnya Pak Ian? Martubung, Masya Allah. Nah, ini Martubung. Kita kasih hadiah. Fadhal. Yang tadi datang terlambat siapa? Yang datang terlambat. Datang terlambat ini. Selain santri. Santri memang suka terlambat. Ya, santri itu kalau datang ke majelis ilmu sukanya terlambat. Tapi kalau disuruh datang makan-makan paling cepat datangnya. Itu santri. Itu ciri-ciri siapa? Ciri-ciri santri. Ya, kalau disuruh makan paling cepat. Apalagi kalau makannya gratis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita minggu depan lanjutkan pada prinsip yang ke-10. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam 10 pertemuan lagi buku ini akan habis ya, karena setiap pertemuan kita bahas satu prinsip. Setiap pertemuan kita akan bahas satu prinsip, dan insyaallah minggu depan kita akan bahas pada poin atau prinsip yang ke-10, yaitu mulazamatu adabil ilmi, senantiasa berhias dengan adab-adab penuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.